Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ketua kelas mana? Oke, silakan dipimpin ketua kelas. Pimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar? Siap. Baik, sebelum kita belajar, saya mau ngecek dulu kehadiran kalian. Hadir semua? Ya. Oke, alhamdulillah semua bisa hadir pada hari ini ya. Sekarang kamu perhatikan. Apa yang ibu pegang ini? Usahakan kalau menjawab satu-satu ya. Jangan menjawab secara klasikal. Kalau ada yang mau menjawab silakan angkat tangan. Saya Bu. Baik, ini apa yang saya pegang? Silakan. Air kotor. Ada lagi yang lain? Dua-dua botol yang saya pegang ini terisi dengan air kotor. Nah, apa yang di benak kalian tentang air kotor ini? Kita mau apakan ini dalam pembelajaran kita? Saring menjadi air bersih. Bagus sekali ya. Jadi kita saring menjadi air bersih. Nah, bagaimana caranya kita menyaring ini? Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat alat penjernih air. Ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Kompetensi dasarnya menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, baik unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di 4.3-nya, di sini kita akan menyajikan hasil penyelidikan atau kita membuat karya tentang sifat larutan ataupun perubahan fisika dan perubahan kimia. Dalam hal ini yang kita lakukan adalah menciptakan alat penjernih air atau namanya pemisahan campuran. Kenapa disebut pemisahan campuran? Di air kotor ada apa di air kotor ini? Di air ini ada apa? Ada zat pelarut dan zat terlarut. Ya, ada zat pelarut dengan zat terlarut. Sehingganya kalau kita kocok dia pasti akan kotor. Tapi kalau kita diamkan dia akan berkurang kotornya ya, maksudnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Kita mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya air. Kemudian kita merumuskan alternatif pemecahan masalah. Kira-kira seperti apa? Apa solusi kita dalam memecahkan ini sumber daya air yang sudah tercemar ya, atau yang sudah kotor. Kemudian yang ketiga, kita menerapkan konsep pemisahan campuran dalam pemurnian air atau penjernihan air untuk memecahkan masalah. Yang keempat, kamu menganalisis data hasil uji coba pemurnian air atau penjernihan air. Nanti sebentar kamu akan praktekkan sama-sama ya. Baiklah, kalian akan saya bagi dalam 5 kelompok yang heterogen ya. Yang maksudnya heterogen di sini adalah kelompok yang punya kemampuan yang merata. Jadi tidak ada dalam satu kelompok dia di situ semua yang pintar ya. Jadi merata di 5 kelompok. Frezilham pindah di kelompok 3.
Oke, kau di situ di kelompok 5. Saleh, sini Aprianto. Kau ke sana. Oke, kau ke sini. Kau ke situ. Tukar. Baiklah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di slide. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Siapa dari kalian yang bisa mengomentari ada apa di gambar 1 dan di gambar 2? Saya, Bu. Baik, Usman silakan. Gambar 1 terdapat lingkungan kotor. Bagus sekali ya, aplaus untuk Usman. Ada lagi yang bisa menjelaskan gambar 2? Ibu, saya mau gambar yang kedua. Gambar yang Baik. kedua ini menurut saya, Ibu, di rumah ini di dekat bantaran sungai, Ibu, sehingga apa-apa yang akan dibuat langsung ke sungai, Ibu. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk teman tadi. Nah, dari apa yang kedua temanmu katakan tadi benar ya? Gambar pertama dan gambar kedua menggambarkan bahwa semakin banyak penduduk atau semakin padat penduduk, maka limbah yang ada atau yang dihasilkan oleh limbah penduduk atau limbah rumah tangga, dia akan langsung dibuang ke air atau ke sungai. Sehingga di sini dampak sekali ada banyak sampah yang dibuang langsung ke sungai, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Terjadi pencemaran air itu bisa dilihat dari perubahan warna air. Ini gambar pertama, warna airnya gelap. Yang harusnya jernih, maka sekarang jadi gelap. Di gambar kedua, sama halnya dengan gambar pertama. Kepadatan penduduk juga mengakibatkan pencemaran air atau pencemaran air di sungai. Lihat, ini airnya warnanya coklat atau keruh. Oke, itu diakibatkan oleh apa? Kalau air yang berwarna coklat atau keruh? Diakibatkan oleh Banjir. Oke, bagus sekali. Ibu akan bagi LKPD. Kita akan memecahkan masalah ini dengan menggunakan atau merancang atau mendesain alat purwarupa yang disebut dengan alat penjernihan air. Yang tadinya air kotor bisa kita jadikan sebagai air bersih yang layak untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kalian mempelajari tentang penjernihan air ini, saya bagi buku sebagai acuan kalian. Sebagai bahan literasi kalian dalam menunjang kalian untuk membuat hasil karya purwarupa penjernihan air atau pemurnian air. LKPD-nya juga saya bagi ya. Di sini kamu melakukan atau membuat atau merancang alat penjernihan air berdasarkan apa yang tertulis di lembar kerja peserta didik. Cuma empat. Sebentar ya di sebelah. Sebentar ya di sebelah. Ini kertas. Lihat materinya ada di halaman 110. Mana kertas yang boleh kalian cek?
kertasnya. Ini bisa digunakan. Ada di halaman 110. Silakan kamu baca LKPD-nya. Silakan kamu baca LKPD-nya. Kamu rembukan. Kamu rembukan apa yang akan kamu lakukan. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Alat dan bahannya sudah disiapkan di sini. Kelompok 1, ketua kelompoknya silakan mengambil alat dan bahannya masing-masing 1 ya. Kelompok 2, ketua kelompoknya 2, kelompok 2. Oke. Kelompok 3, segera ambil alat dan bahannya. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini 1, oke. Nanti ini dirangkai dulu. Ada cutter sama ininya di sana kan? Ada kelompok yang tidak ada anu? Mana air itu, Tong? Ini air kotornya silakan langsung diambil di sini ya. Mana kelompok yang belum dapat anu? Botol. Kelompok 5 Usman? Mana? Kita buangnya. Baik, silakan kamu rancang alatnya, kamu susun alatnya berdasarkan apa yang tertulis di LKPD. Aulia, ada apa Aulia? Crispy. Jangan lupa gambar rancangannya ya. Iya. Ini kan masih begitu. Tuh. Ya. Lapisan-lapisannya ditulis di sini apa, di sini apa, di sini apa. Siapa yang bikin gambar? Iya. Digambar. Kasih besar, tidak apa-apa gambarnya besar. Mulut botolnya. Kalau mulut botolnya pasti kan, ini kan. Iya kan? Modelnya? Ya. Oke, silakan. Ya. Tidak perlu digunting. Ini kan sudah gambarnya setengahnya ini kan. Kemudian tinggal kamu susun. Satu susun. Apa yang pertama yang dia susun? Kapas. Oke, bantu dia, bantu. Kamu jangan cuma kipas-kipas, bantu temanmu. Setelah kapas, Kira-kira besar. Itu ambil air kotornya supaya cepat. Setelah itu apa? Susun.
Baik, kalian semua sudah melakukan uji coba alat penjernihan air? Di masing-masing kelompok ya? Berikut kita presentasikan di depan kelas hasil uji coba kalian. Dari kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Oke, silakan. Dari kelompok 2, silakan maju semua anggota kelompoknya. Atau di situ saja? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil uji coba kami. Berdasarkan hasil uji coba kami, air yang kotor menjadi lebih bersih dari yang sebelumnya. Karena kami memakai alat penyaring. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa alat penjernih sederhana ini bisa kita jadikan solusi dalam menjernihkan air sumur di rumah yang airnya keruh. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah semua sudah mempresentasikan hasil uji coba dari alat penjernih air yang kamu lakukan di masing-masing kelompok, kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, siapa yang bisa? Oke, Usman, silakan. Kita bisa dapat merubah air yang keruh menjadi air yang jernih dan bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Bagus sekali, aplaus untuk Usman. Yang berikut, ada lagi yang bisa kasih kesimpulan selain Usman tentang apa yang sudah diujikan tadi menggunakan alat penjernih air sederhana? Oke, ada? Baik, kita bisa simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwa alat sederhana ini bisa kita gunakan dalam skala besar. Artinya bisa kita gunakan di rumah untuk menjernihkan air sumur yang keruh. Ataupun bisa juga kita menggunakan air hujan. Air hujan biasa kita tampung itu kotor kan? Jadi kita bisa jernihkan dengan menggunakan alat penjernih sederhana ini ya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah di pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang pemuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.